di part sebelumnya. Didatangi oleh sosok binatang harimau hitam atau macan kumbang. Kalau seorang Sunda itu mau hidungnya. Nah, ini. Tapi walau alam tawa, mungkin ini hanya apakah saya pertama itu tanggal 20 itu, apakah saya itu mimpi atau apa gitu. Akhirnya anak-anak kita bawa ke Sanjang 9. Salah satu bentuk syukuran kepada Allah dan cek sudah mengarungunkan karuhun yang sudah memberikan namanya wangsit ya atau anugerah kepada saya itu melalui karuhun ridhonya Allah. Di sanalah saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah bisa menjalankan, menerima amanah. Mudah-mudahan amanah yang saya terima melalui badan saya, gerakan-gerakan pencaksilat Maung Hideng ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Nah, kebetulan setelah itu kita pulang. Besoknya itu saya pulang hari Senin malam Selasa. Biasanya saya hari Minggu malam pulang. Nah pada saat itu saya hari Senin pagi pulang. Pagi bukan malam. Senin pagi pulang, malam yang tidur, akhirnya datang lagi. Tapi dalam mimpi saya itu, mohon maaf, ini bisa dibilang bunga tidur. Dalam mimpi saya itu datang sosok, ya kan? Satu sosok pakai pakaian adat atau pakaian kerajaan, gitu kan? Pakaian kerajaan, tapi sederhana pakaian kerajaannya. Enggak seperti kerajaan-kerajaan lain yang pakai mahkota emas segala macam, enggak. Cuma gimana ya? Kan selempang, selempang. Tapi di sini yang diikat rambut segini, warna putih, janggutnya segini putih, dengan wajah yang sangat berharisma sekali. Menatap saya dan menyampaikan semua gerakan ataupun gerakan silat yang dikasihkan oleh saya sudah lengkap. Tinggal kamu mengembangkan dan kamu bisa menjaganya dan melestarikannya. Dan mungkin apakah ini hanya saya terlalu senang sampai terbuang mimpi, atau hanya bunga tidur, atau emang sosok tersebut masuk dalam mimpi saya untuk menitipkan, walau bisawab, karena ini juga tidak bisa dijelaskan dengan pemikiran logika, karena ini hanya keyakinan saya sendiri. Karena saya berkeyakinan, disinilah saya harus memulai, gitu kan. Saya berjalan seiring waktu, akhirnya kita mendaftarkan perguruan pencaksilat kita ke IPSI, gitu ya. Nah, karena kita kan ingin juga anak-anak itu ada hasil lah. Nah, masuk ke IPSI untuk prestasinya, karena prestasi itu ada di IPSI seperti TGS segala macam, karena itu semua umum ya. Jadi semua perguruan juga wajib mengetahui atau mendalami, mempelajari jurus TGS tersebut ya, dengan seni TGM namanya dan nanti. Nah, kita daftarkan, alhamdulillah kan, didaftarkan tersebut dan saya pindah tempat dari Bujung itu, pindah ke Dusun Cihanurai, lebih maju lagi ke arah Sancang. Ya, ke arah Sancang, lebih mendekati, tapi masih di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di sana saya membuka perguruan punya sendiri tempatnya, dan di sanalah pertamanya pengesahan daripada perguruan pencaksilat, gitu kan, Maung Hideng tersebut. Pada tanggal setahun kemudian, pada bulan Juli tahun 2024, tanggal 14. Tanggal 14 tersebut kita sah menerima SK dari pengurus IPSI yang sampaikan langsung oleh sekretarisnya, dan kita
pembentukan kepengurusan segala macam ada, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua pemuda, semua unsur itu hadir pada saat ini. Dan kita juga pada saat penerimaan SK tersebut ada satu kegiatan namanya santunan anak yatim. Ya alhamdulillah berjalan seperti itu. Dan kesininya kan kita pada saat kumpul dengan kepengurusan dan tokoh-tokoh di sana, saya itu ada permintaan unik dari mereka, dari para tokoh. Nah sejarah saya pindah nih ke Cipatujah. Saya kan asli dari Pataruman, diminta jangan hanya padepokan saja, gitu kan, yang ada di Cihamura, tapi dengan kakaknya. Oh berarti saya harus pindah. Akhirnya saya minta waktu 1 minggu, saya urus surat kepindahan dan saya sekarang menetap di padepokan Maung Hideng itu di Cihamura untuk KTP. Tapi pekerjaan saya itu tetap di Tasik. Saya tinggal di Sambong, gitu. Dan di Sambong Tengah baru sudah hampir setahun setengah lah. Makanya kita domisili di Sambong Tengah itu. Dan untuk prestasi itu sendiri, ya alhamdulillah kita sudah mengikuti beberapa event pertandingan pencaksilat, tim sikap juga. Kita udah ada beberapa medali dari anak-anak di kita, termasuk prestasi terbesar Padepokan Maung Hideng itu, meskipun padepokan terakhir ya, atau dikatakan bungsu lah. Pada tahun 2024 kemarin kita dikasih amanah untuk jadi wakil dari IFSI Kabupaten untuk tanding di tingkat Jabar. Yang satunya dari Tapak Sepuh perempuan di seninya, yang satu dari Padepokan Maung Hideng untuk tandingnya. Alhamdulillah karena kita meraba-raba ya. Tapi itulah prestasi terbesar gitu. Meskipun kita hanya masuk di perempat besar aja, kalah sama Kabupaten juara Bekasi. Tapi untuk yang saudara kita yang Tapak Sepuh juara itu. Alhamdulillah. Jadi satu nol. Dan di Padepokan Maung Hideng juga ada satu permainan unik kan. Yang sekarang udah menjadi saya patenkan menjadi permainan khas anak-anak Maung Hideng. Di antaranya ada sepak bola api yang dari pohon buah kelapa itu yang dibakar, yang biasanya di pesantren-pesantren Jawa Timur ya. Nah, kita emang kita melihat senang gitu kan. Anak-anak pun ingin mencoba. Nah, akhirnya oke lah, ayo kita main. Ya alhamdulillah berjalan sukses sampai dicoba di waktu Agustusan, malam Agustusnya. Terus satu lagi bambu gila itu. Bambu gila. Nah, bambu gila tersebut dipraktekkan atau dimainkan itu pas hari 17 Agustus di Desa Cilas. Gitu kan. Alhamdulillah sukses, makanya alhamdulillah kita di Desa Cilas itu udah diakui mungkin karena satu-satunya padepokan pencaksilat yang ada di Desa Cilas. Jadi Padepokan Maung Hideng itu. Dan satu lagi ada yang namanya hipnoterapis, gitu kan. Jadi semacam hipnotis tapi ke arah hipnonya, ke arah istilahnya membangun mental, gitu kan, supaya terbuka itu anak-anak itu, supaya mesinnya keluar gitu. Pengobatan juga namanya hipnoterapis, dan saya sendiri membuka praktek pengobatan untuk pengobatan alternatif baik medis ataupun non medis. Iklan dikit. Boleh kasih nih? Boleh, silakan. Nah, di sana khusus untuk mengobati saraf penjepit saraf penjepit, stroke ataupun penyakit-penyakit lainnya. Tapi kalau saya untuk mengobati, saya siap. Hanya jangan minta untuk menyembuhkan, karena saya tidak punya kurbayakun. Allah sudah. Makanya kalau diminta untuk mengobati, untuk membantu, saya siap.
Tapi kalau untuk minta disembuhkan, saya akan menolak. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ada yang misalnya mau hipnoterapi ataupun mau belajar silat ataupun mau diobati karena tadi sama video lah tersetuk dan lain-lain, itu bisa kemana kan? Itu bisa ke saya langsung. Kebetulan kalau wilayah Tasik saya kebetulan banyak di Tasik juga di pentas, karena saya juga selain di pencaksilat untuk profesional saya di lembaga bantuan hukum, gitu kan, di lembaga bantuan hukum. Jadi selain penyakit di badan, juga penyakit yang apa ya, awal itulah ya kan. Jadi saya juga di LBH juga sering menampingi permasalahan, karena saya di lembaga bantuan hukum LBH GAT namanya, Galunggung Agung Tasik. Saya sebagai koordinator tim non litigasinya, karena saya bukan sarjana hukum gitu ya. Jadi untuk non litigasi. Dan itu bisa langsung kontak ke saya by WA gitu kan. WA bisa melalui channel ini, nanti ditampilkan juga deskripsinya nama WA saya. Dan kalau ada yang mau latihan silat, kalau di wilayah Kota Tasikmalaya, insya Allah bulan Desember ini kita akan membuka cabang di Indian. Di Indian, di Perum Mutiara Citra, depan depan kecamatan Indian. Nah di sana insya Allah grand openingnya di bulan Desember. Dan ini uniknya juga, karena saya punya paguran mau dibuka di Tasik ya. Memang rencananya dari bulan Juli, mungkin karena belum kesampaian, tapi udah persiapan. Dan saya juga kemarin masuk ke jajaran pengurus PPSI juga, gitu. Karena emang saya ini orang-orang nanti untuk KTP, emang kita kabupaten, tapi saya domisili di kota, dan saya punya paguran di Kota Tasik juga. Jadi kita ikut terus bergabung di PPSI, Persatuan Pencaksilat Seluruh Indonesia, dan kebetulan saya sendiri sebagai wakil ketua umumnya. Ketua umumnya Kang Nunung gitu ya. Saya sebagai wakil ketua umumnya gitu. Dan disinilah mungkin keberkahan dari awal perjalanan spiritual yang didatangi Maung Hideng dari sekian banyak 4 hari tersebut. Dan inilah mungkin perjalanan silaturahminya. Dan saya pelajari juga ternyata pencaksilat itu yang paling utamanya itu bukan jurus kan, bukan jurus. Jadi yang paling utamanya itu silaturahminya. Dan akhirnya kita juga bisa bersilaturahmi. Betul. Nah itu kan, ini kan dari pencaksilat juga kan. Betul. Jadi kalau pencaksilat itu menurut saya ya, versi saya. Jadi kalau ada yang tidak sepaham, mohon jangan dijadi permasalahan. Ini versi saya gitu kan, pendapat saya gitu kan. Yang namanya pencaksilat itu, kalau pencak itu mungkin kita harus mencak itu konsep nama kudu nyoba cobalan pecakan gitu kan, nyoba. Tapi namanya bukan untuk berkelahi, itu lebih jago bukan, tapi mencoba untuk bersilaturahmi, gitu kan. Untuk filosofi yin yang jadi kan kalau yin yang itu kebanyakan mungkin hitam putih atau apa ya. Kalau saya ingin mencoba lain daripada yang lain, karena mempunyai filosofi tertentu, kan. Kalau ini menurut versi saya itu yang menuangkan di logo tersebut. Di sini ada yang namanya bara api di sebelah kiri kalau saya dilihat dari depan itu, dan air biru yang bening, gitu kan. Nah, air biru yang bening ini mempunyai dua makna yang berbeda, tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau bara api itu memfilosofikan kita itu ke arah emosi kita, nafsu kita, gitu kan. Jadi apabila kita sedang emosi, otomatis ini akan membara emosi kita itu kan, dan si bara api ini akan lebih besar. Nah, kalau ini air ini, kalau seandainya hanya sebatas ini lagi membludak nih emosi kita, apinya membesar, cuma disiram oleh satu ember atau satu gayung kan, bukannya padam, tapi malah membesar, gitu kan.
Nah, makanya supaya ini lebih besar, minimal seimbang itu, berarti ini harus diisi Ya. air ini dengan apa? Untuk emosi ini, kalau kita sedang emosi, jangan lupa kalau kita umat muslim, kita perbanyaklah segera mengucap istighfar, gitu kan? Nah, istighfar pada saat kita sedang emosi langsung sambil mengatur nafas, gitu kan? Karena kalau emosi kan meledak, wah, ini kan, aturlah nafas kita sadar, langsung berucap istighfar. Dan untuk penguatan air ini supaya menjadi air yang sangat kuat untuk memadamkan api ini, dengan filosofi yang perbanyaklah berzikir, gitu kan? Berzikir untuk apa? Untuk menenangkan hati kita pada saat hati kita sedang emosi itu, kita langsung ingat. Ya. Dan kita langsung astagfirullahaladzim, langsung kita berzikir kembali. Dan insya Allah menurut kepercayaan agama saya sebagai muslim, itu akan membantu menenangkan hati, jiwa, dan pikiran kita, gitu kan? Makanya filosofi seperti itu. Dan kalau dilanjutkan lagi, kalau ada waktu ini, kali ini ada yang namanya gambar maung ya, maungnya bukan maung karena ini binatangnya. Nah, maung ini lagi begini, dan ini lagi melihat ke sebelah kiri, Ya. gitu kan? Posisi begini sebelah kiri. Kenapa saya ngambil ke sebelah kiri melihat yang nggak ke kanan? Karena saya berasumsi kanan kiri itu adalah satu pasangan. Kalau kita di dalam kehidupan, kanan itu adalah kebaikan, artinya kiri itu adalah kejelekan. Kalau kita katanya, karena saya belum pernah ke alam baka, di dalam keterangan yang kiri itu adalah neraka, kanan itu adalah jalan ke surga. Ya. Nah, kalau menurut saya, kanan itu adalah kebaikan yang baik, lebih diperbaiki lagi, Ya. ditingkatkan lagi, gitu kan? Agar kebaikan tersebut akan berbuah, gitu. Jadi tingkatkan lagi, minimal dipertahankan lah yang udah baik. Nah, untuk yang jeleknya, kita merubah, kita rangkul, kita raih seperti maaf. Ada yang salah jalan, melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan agama dan dari agama. Nah, kita bukannya menghantam, oh kamu mempenjahat, ini kita hajar. Ya, kapan sadarnya? Dan kita pun dolim, Ya. udah tahu dia itu membutuhkan dukungan moral, kita rangkul, gitu kan? Kita rangkul, kita nasihati, kita ajak ngobrol, Ya. tapi bukan menggurui, gitu kan? Kita ajak diskusi, ajak ngopi. Kenapa sih kamu melakukan ini? Karena pasti ada alasannya kan. Kenapa anda melakukan hal ini, gitu kan? Mungkin karena keterpaksaan ataupun karena emosi sesaat, Ya. gitu kan? Sampai gelap mata. Nah, itu tugas kita. Betul. Disinilah manusia umul itu berjalan, gitu kan? Diartikannya di sana, kita rangkul, gitu kan? Jadi kalau yang baik itu biarkan saja, karena udah baik kok. Tinggal kita tingkatkan, minimal dijaga kebaikan tersebut, Betul. gitu kan? Ya, justru tugas kita itu adalah untuk ke arah yang kekurangan-kekurangan. Ya. Kalau di bangunan itu, saya itu ibaratnya hanya sebatas menambal yang bolong, gitu kan? Ada seng bolong, kita tambal. Ada kenteng bolong, kita tambal. Bukan untuk membangun. Kalau membangun berat, kan? Ya. Kita hanya menambal-nambal kekurangan atau yang belum tersentuh oleh mereka-mereka yang para ahli. Betul. Gitu. Kan dari awal sampai akhir, Ya. saya itu banyak menggarisbawahi, bukan banyak ya, tapi ada beberapa siloka-siloka. Iya, betul. Salah satunya siloka angka. Iya. Entah disadari atau tidak, Iya, kebanyakan ganjil. betul. Walaupun tadi ada, kenapa tadi saya sempat tanya tanggal berapa Iya. pas pengesahan itu? Iya. Karena ini kok beda, aneh gitu kan. Iya. Oke. Dari awal dulu deh, dari awal dulu. Mau tadi ada berapa yang Ada masuk lagi? 11. Dari ke saya 7. Ya, Ke saya itu 4. satu. Ya. Tapi berangkat, tapi bukan berangkat dari Tasiknya. Ya, dari Tasik 8 orang. 8 orang kan.
berangkat ke Keluarnya Keluarnya. ke Sanjang 9-nya 9 malam. 9. Oke. Lalu Sanjang 9. Iya. Sesuai. Sesuai. Jauh 9. Tadi berangkat dari Budugul, Dari Cipatujah. Cipatujah jam 9. Iya, jam 9. Oke, jurus 9. Terus 9. Terus pemberangkatan tanggal 29. Iya. 2 tambah 9 11. 11. Betul. Bisa juga ya. Saya itu nggak kepikiran kalau sana itu. Dan kebanyakan di Juli. Betul. Hampir 90% Juli. Oke. Duduk ya 9 dan 11 Iya. Juli. Bulan Juli itu bulan kelahirannya Sukamura. Iya. 26 Juli 1932. Angka ini yang balik kan 9. Iya, betul. Angka 9 ini kan penuh dengan 9 dan 11 ini akhirnya di saat dikuatkan dengan 11 kadang kali yang Iya. bahkan atau bisa alif bisa tihang Iya, betul. gitu kan. Kalau hanya satu kan pasti otomatis kan harus ada keseimbangan. Betul. Dan yang Prabu Siliwangi itu kebanyakan di angka 9. Saya Maaf. Untuk keseimbangan tadi untuk keseimbangan yang berpasangan mungkin ya. Dan di logo kita juga ada, tapi bentuknya kujang. Oke, jangan seperti ini. Kiri kanan. Ya. Itu sebagai penopang. Oke. Emang betul. Jadi kita itu hidup di dunia itu selalu berpasangan. Iya, ada. Bahkan alam itu berpasangan. Bersama. Siang malam. Siang malam, istri cowok cewek, Ya, suami istri gitu kan. Terus ada untung rugi, Iya. ya, semua berpasangan. Baik buruk. Seimbang. Nah, diseimbangkannya ini di dalam logo ini. Oke. Jadi emang kenapa saya mengambil kujang? Nah, kalau saya emang kurang begitu mendalami kujang. Ya. Cuma filosofi umum yang saya dapatkan dari pemahaman saya sendiri, ini pemahaman saya ya. Ya kembali lagi kalau ada ya pemahamannya lain, jangan menjadi kontroversi atau jangan menyalahkan. Ini hanya menurut pendapat saya, gitu kan. Nggak harus diikuti oleh yang lain, enggak. Ini pendapat saya. Hati kreatif. Ya. Dalam artian kujang itu kukuh karena janji. Pertama, saya pelajari lagi. Kukuh karena janji itu apa artinya? Ternyata kita itu harus jujur, gitu kan? Kukuh karena janji, jujur, sinatria, tenang, nudeng. Dan saya pelajari di Warsi Siliwangi. Ya. Di sana hanya jujur, sinatria, gumatika silitik, nyakasam, gua kalahayat. Ini termasuk salah satu dalam kujang sendiri. Dan jujur, kukuh karena janji ini, kita harus menciptakan atau membuat suatu karya nyata, gitu kan, untuk bermanfaat kepada masyarakat. Supaya apa? Kita kukuh karena janji itu untuk berkarya. Betul. Untuk berdiri saya, supaya apa? Nyambuang kawamungkeun sabuan napan setengah, gitu. Jadi kawamungkeun itu kalau istilah Indonesia-nya apa ya? Kawamungkeun itu berarti terkenal mungkin ya, terkenal sealam dunia mungkin ya, sealam dunia ini. Nah, jadi kita itu harus menciptakan sesuatu apresiasi, prestasi ataupun karya itu jangan asal-asalan. Bagaimana caranya kita berkarya itu supaya dikenal oleh masyarakat dan supaya terkenal sealam dunia ini, dengan tidak mengurangi daripada tata etika dan tata prayoga kita sebagai orang Sunda. Ya. Itu tidak boleh keluar dari tetakon atau katokan. Jadi jangan sampai kita itu mentang-mentang, nah ini mau punya saya, enggak. Tapi kita harus bersama-sama, karena kujang itu kukuh karena janji. Berarti kukuh karena janji lebih ke arah filosofinya harus jujur dalam segala hal. Ya. Dan saya yakin kalau jujur kita akan selamat minimal di dunia. Ya, dengan seperti itu. Ya, karena ada peribahasa
bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Kawin lagi. Bercerai kita rugi, kan lebih mahal. Apalagi cerai taman ya. Lahir. Oke. Terima kasih Kang. Oke. Sudah mau ke ruang dan misteri. Sama-sama. Dan seserah apapun pengalaman horor kita akan diserang kalau kita tidak punya uang. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rasul. Rasul. Alhamdulillah. Sim.